Hai Bude. Ini udah ada Mak Neti nih di studio. Kita udah episode keberapa nih? Kelima nih. Ini kan aku belakangan nih sering ya posting-posting di akun Bude. Lagi banyak huru hara di dunia food reviewing. Nih ya, ini Mak Neti sama aku udah ada nih bintang tamu kita nih yang marah-marah karena sebel sama banyak food reviewer sekarang tuh yang kasus. Ada yang ibaratnya nanti review jelek, taunya minta 350 juta buat di take down, ya kan? Ini sebenarnya food reviewing apa ini nih, sindikat nih, ya kan? Nah, kita udah datengin aja orangnya langsung nih yang kita lihat marah-marah nih. Kita lihat dulu videonya ya. Kita nemu videonya nih di TikTok nih, kan di FYP, oke? Review makanan abal-abal. Sorry banget semua, ini bukan video lucu yang kayak biasanya gue bikin. Jadi gini, buat lo yang belum tahu, kakek gue Pak Bondan, atau ya lo mungkin taunya Pak Bondan Winarno, atau ya paling semuanya taunya kan Pak Bondan Maknyus. Kalau menurut orang-orang kakek gue tuh adalah suhunya, OG-nya, aslinya. Apalagi mbahnya, mbah apa yang suka ketawa? Mbah. Apa sih sebutannya sekarang? Ya pokoknya reviewer makanan, jurnalis makanan, foodie, ya apapun lah sebutannya sekarang. Yang bahkan sampai kakek gue disebut sebagai pakar kuliner terbaik Indonesia. Yang kakek gue melakukan ini adalah untuk mengembangkan dunia kuliner di Indonesia. Tapi sekarang ada orang-orang ngaku-ngaku juga sebagai reviewer makanan ya, tapi nggak miliki etika. Ada yang minta makan gratis karena ngerasa terkenal. Ada yang membantu menyebarkan berita-berita bohong, bikin bisnis orang jadi rugi, pemerasan. Terus ada juga reviewer makanan yang review makanan dengan teknik yang luar biasa aneh, yang gue nggak tahu dia pelajarin dari mana. Mungkin dia pelajarin dari nenek moyangnya yang adalah seorang koruptor. Katanya review bakso, terus habis itu dikasih sambal sabrek-abrek, terus pas dicoba, nggak nendang, lidah lu gue tendang, dan lain-lainnya. Buat orang-orang tersebut ya, kalau lu lihat video ini, lu bukan reviewer makanan bro, sis. Orang sekarang tuh aneh aja. Kakek gue, kalau misalnya sekarang ada nih di sebelah gue, pertama gue pasti lari, yang kedua ini jadi video horor. Ya iyalah kan dia udah meninggal. Kakek gue kalau masih hidup, tuh reviewer makanan abal-abal, parasut, terjun payung dong. Kakek gue kalau masih hidup, terus lihat reviewer makanan sekarang, gue yakin dijejerin satu-satu, disundulin pala lu. Benjol lu. Kalau kakek gue juga benjol. Satu, kamu juga dua, kamu lagi tiga. Aduh bentar. Lu pada berlindung di balik alasan, oh iya, gue reviewer. Honest review. Lidah lu gue anestesi. Ini gue kasih tahu ya, kakek gue, saking dia cintanya sama kuliner Indonesia dan emang sangat pengen membangun, bukan kayak lu pada yang pengen dapetin engagement, view banyak dari ngejatuhin bisnis orang. Sorry kalau udah di ujung situ, aduh. Terus udah pernah cerita, dia sebelum shoot itu dia datangin sendiri tuh warung-warung makan, rumah makan, restoran, pakai uangnya dia sendiri. Dan bahkan sering kakek gua ngumpet di mobil, terus dia suruh orangnya dia untuk datang ke tuh restoran, pesen, tungguin makanannya sampai makanannya keluar, bayar, baru kakek gua muncul. Yang tujuannya supaya nggak digratisin, supaya tidak dispesialin. Karena orang keseringan, Pak Bondan, ayo ini gratis Pak, oh nggak apa-apa buat Bapak. Dia nggak mau. Gitu, dia udah terkenal se Indonesia tapi nggak mau. Dia maunya, oh ya ini yang gua makan, gua bayar. Baru dia cobain. Kalau enak, dia tampilin ke programnya. Kalau nggak enak, dia kasih tauin private. Depan mata kepala gue sendiri. Dia panggil yang masak, dia panggil yang punya. Aduh, yang ini nih agak kurang gini. Terus habis itu dia berbagi ilmu. Gak pelit, gak usah sampai harus bayar ratusan juta. Biar enak di gini. Coba pakai ini. Cuma inti dari video ini sebenarnya gini. Satu, gue pengen ngomel-ngomel, ya udah tersampaikan lah ya. Yang kedua, gue pengen banget ini dong netizen Indonesia untuk lebih pintar, lebih kritis. Kalau lu nemuin reviewer makanan, tapi reviewnya malah menjatuhkan, jangan lu follow. Makin lu follow makin gede kepala. Dan yang gue bingung, ada aja yang mau endorse, ngapain? Modal terkenal, followers banyak, punya pengetahuan tentang makanan juga enggak. Cobain Bika Ambon. Nggak dikasih tau bahwa itu Bika Ambon juga lu nggak tahu bahwa itu Bika Ambon. Lu taunya Bika laut telah datang. Terus ada lagi orang yang otaknya sebiji jeruk, Bika Ambon, dia masukin ke lemari es, terus dia keluarin, terus dia cobain. Keras. Ya iyalah keras. Terus next siapa? Lu beli ayam masih mentah, terus lu gigit. Mentah. Amis. Terus lu ambil anjing tetangga, masukin lemari es, keluar lu gigit. Digigit balik. Pinter. Nggak pinter, itu dodol. Sekali lagi gue ulang. Yuk netizen, pinter. Kalau ada yang kayak gitu, yang pengen ngejatuhin bisnis orang, nggak usah lu follow. Lu tahu nggak susahnya untuk lu bikin bisnis restoran, rumah, gak usah restoran deh, rumah makan. Lu tahu nggak susahnya kayak gimana? Lu tahu nggak usahanya, perjuangannya, modalnya yang harus dikeluarin itu sebesar apa? Terus ada orang datang cuk. Ini gak enak. Parah lagi yang nyebarin berita bohong. Salah lagi. Disuruh minta maaf, tengil lagi minta maafnya. Maaf buat brand CT. Saya telah mengakibatkan. Apa mata lu katarak? Hah? Lepas kacamata lu dong. Nih,
punya respect dikit gitu loh. Udah koar-koar seenaknya, ngerugiin, minta maaf nggak niat. Terus setelah minta maaf apa? Atas kerugiannya terus lu apain? Oke, ini Siapa dia. yang udah ada di studio nih? Kenalin. Ini dia katanya sih cucunya legend food reviewer yaitu Pak Bondan Magnus. Wah, kata Tapi siapa gue mau tuh? konfirmasi dulu, ini benar nggak sih cucunya? Jadi sebenarnya gini, awalnya tuh saya penjual mie borak. Tiba-tiba jadi ini ya kayak. Jadi gimana? Ini benar. Ini cucunya? pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Cuman kan ini di era sosial media sekarang. Kalau ngaku-ngaku itu kan gampang banget ya untuk ditanyain ke Iya sih. anaknya segala. Jadi ya jawabannya emang saya cucunya. Oke. Jadi kalau orang tahu ada Tante Gwen Winarno yang suka sama Opa, nah coba tanya. Kalau dia nggak kenal saya, dia yang bukan anaknya berarti. Wes, jadi kayak siapa nih? Kayaknya yang orang lain semua yang salah. Pokoknya saya benar. Iya, pokoknya saya benar, saya benar. Reviewer yang kayak gitu. Oke. Ini berarti cucunya Pak Bondan ya. Pak Bondan ini kan kayaknya kalau generasi yang ke atas pasti tahu ya. Kan aku juga udah. Kita nih apa nih milenial, X semua ngumpul di sini ya. Kalau yang tahu Pak Bondan tuh dulu tuh kayaknya sebelum ada selebgram, medsos juga belum rame. Pokoknya acuan kalau mau lihat wisata kuliner, rekomendasi itu pasti seru banget nontonin acaranya opanya Gustaf nih ya. Nih sekarang nih ceritain dulu deh. Sebelum food reviewer di medsos menjamur, itu kan opa kamu kan ini ya udah punya acara TV legendaris. betul. Ini gimana sih ceritanya kakek kamu tuh bisa jadi host itu Gustaf? Bisa jadi host acara itu gitu? Nah, ceritanya tuh gini, kalau kita misalnya mau flashback dikit, kecintaannya Opa dari masak itu dari kecil. Jadi, Opa itu suka disuruh sama ibunya untuk nyetirin ibunya ke pasar. Untuk beli bahan makanan segala. Nah, dia selalu bilang dia mulai cinta sama masak tuh di situ. Bahkan kan Opa terkenal sama jargonnya Maknyus ya. Maknyus ya. Nah, yang orang nggak tahu, jadi waktu kecil tuh Opa suka digendong sama ibunya sambil ibunya masak. Pas lagi digendong ada kuali gede isi minyak gitu kan, opanya jatuh. Opanya jatuh, terus kan ibunya ngomong, "Mak!" gitu. Terus opanya masuk ke dalam minyak kan ada suaranya, nyush gitu kan. Enggak sih gue. Nih, udah serius aja coba dengerin ya. Serius, enggak kan, Pak Bondan enggak ini kan, enggak nyemplung di minyak kan. Enggak lah, kegoreng. Goreng dong. Maknyus. Sorry, pertanyaannya apa tadi? Gimana ceritanya bisa jadi jurnalis itu kuliner opanya itu kan, tapi memang sudah passion dari lahir Pak Bondan atau gimana? Nah, tadi yang cerita Opa suka nganterin ibunya tuh bener. Benar. Dari situ emang dia mulai suka makan, bahan makanan, segala. Terus ya Opa kan orang pada tahu lah backgroundnya jurnalis. Oke. Dia nulis kolom tuh Jalan Sutra kalau nggak salah ya kan. Yang akhirnya sama beberapa temennya, kerabatnya. Ada Om Wasis, yang aku kenal tuh ada Ibu Lydia Tanot. Dijadiin komunitas. Gitu, dan di situ dia ngedorong banget untuk orang-orang Jalan Sutra itu benar-benar ceritain tentang makanannya. Jadi emang berangkat dari orang apa ya, kecintaannya dia terhadap kuliner, especially kuliner Indonesia gitu. Oke, tapi kalau background ininya ada kayak sekolah masak atau Opa tuh yang orang suka salah dan nggak tahu dia bukan chef. oh bukan. Tapi emang bener-bener dia otot cari tahu sendiri. Aduh, Opa tuh dari dulu. Tapi dia apa sommelier juga ya? Iya nggak ya? Soalnya gue baca di ini sih di googling di Wikipedia. Katanya iya. Iya, sommelier. Berarti ya. Berarti ya. Iya. Kayaknya apa umurnya mungkin kayak waktu Opa famous tuh, ya masih umur Dari SD. Iya, SD, SD sih. Opa mulai wisata kuliner kalau nggak salah ya. ini nggak tertarik nggak jadi food reviewer kayak Opa? So far belum ya. Tapi yang ngajakin banyak banget. Atau ini, lo lebih tertarik itu nge-review orang yang lagi nge-review? Iya, lebih tertarik untuk mencampuri kehidupan orang. Kita expose, ya kan? Cari masalah di Sejiwa dong mana-mana. sama kita. 11-12 dia soalnya. Karena kan kontennya dar banget. Kayaknya.
segala isu tahu loh dia. Ya 24 jam ngeliatin TikTok mulu. Nah ini kan kamu jadi content creator udah berapa lama sih Gustaf? Dan pendapat kamu nih tentang si kode biru yang lagi rame gitu kan, untuk take down postingan harus bayar gitu, itu dari ini dulu, content creator itu kamu berapa lama jadi content creator? Aku mulai ngonten itu mulai COVID tuh kita semua kan gabut ya, nggak ngapa-ngapain di rumah doang. Benar. Cuman di situ belum bisa disebut konten kreator, lebih tepatnya bikin konten gak ada yang nonton di situ. Ya semua kan startnya di situ, Iya, kan? betul. Konten gak ada yang nonton sampai lama-lama rame gitu kan. Iya. Tapi kayaknya rata-rata orang yang di TikTok memang meledaknya tuh waktu COVID ya. Karena semua harus di rumah, akhirnya jadi karena bengong, bingung, akhirnya jadi sisi kreatifnya harus ini deh. Iya. Diluapkan ya kan. Cuma kan banyak juga yang instan nih joget-joget pamer belahan. Kita mau ngikutin malah dihujat Ya, waktu ya. itu. Jangan. Itu nggak buat semua, nggak semua orang Emang. bisa gitu kan. Parkir Ternyata parkir, cuma working, perempuan working, seksi ya doang kan? yang bisa. Jadi ya kurang lebih udah 4-5 tahun lah. Dari 2020 kali ya mulai dikenal. Tapi sempat hilang ya akunnya waktu itu ya. Tahun kemarin tuh akunnya sempat hilang. Buat lu pada yang nge-report dan nonton, kampret. Lu tau nggak hilangnya kenapa? Karena banyak yang kirim ke gua, Bude, video dia yang meragain orang buta. Terus sampai banyak yang Iya, videonya kan gitu. Orang tunanetra kalau baca cerita horor, ya kan? Dia kan pasti, gitu kan. Orang pada protes. Padahal yang orang nggak tahu, Berandanya terlalu dark kalau buat Konoha. iya, bagi mereka, padahal yang protes tuh orang-orang yang bisa ngelihat loh. Nah lo. Nah, cuman yang orang nggak tahu, bapak saya itu mata kanannya buta. Ini true story. Mata kanannya buta dan dia tuh suka bercandainnya tuh kayak gitu selalu. Kan mata kanannya buta kan, jadi mata kiri ditutup terus bilang ke ibu saya, "Ih, kamu cantik deh hari ini," yang gitu. Jadi sebenarnya buat orang yang apa ya, tanda kutip ada bagi kita keterbatasan, ini hal normal gitu loh. iya, mereka sudah berdamai dengan itu. Iya, berdamai dengan dirinya sendiri dan ya udah gitu loh. Emang gua nggak bisa ngeliat kenapa gitu. Cuman orang-orang yang bisa ngeliat ini nih pengen tersinggung sama sesuatu yang bukan urusannya dia. Kan aneh. Oke. Benar. Oke. Nah lanjut nih ke soal reviewer yang bahas yang jelek-jelek mengenai makanan yang mereka review gitu ya. Terus ternyata ada biaya take down-nya. Ini pandangan kamu sebagai kreator gimana nih? Ini kan kayaknya lagi banyak banget nih yang ketahuan ternyata suka ada modus-modusnya gitu. Betul. Ala-alanya sih red card ya kata Jawa. Tapi ya gimana nih? Alasannya red card ya kan? Red card kan nggak gitu. Kita kan juga punya red card. Cuma nggak. Inilah bedanya orang yang berangkat dari kecintaannya dia terhadap kuliner sama orang yang BU. Aduh. Siapa tuh yang BU tuh? Yang namanya ada biru-birunya kan emang BU kan? Blue, oh iya blue, maksudnya blue. BU. Iya, BU. Butuh uang. Kita perjelas kali. Diperjelas. Yang ngomong bukan gue ya, Chef Arnold waktu itu. Dia kalau nggak salah ada utang bisnis apa segala, tapi kan dia ngakuin juga kan. Makanya yang dia waktu itu boxing di mana? Yang sama Di Chef acara Arnold, itu, dia kan bilang uangnya kalau ini dia buat dia ngelunasin utangnya dia. Cuman kayaknya kelebihan. Soalnya gini, kalau ngelihat dari Opa Bondan, dia saking cintanya sama kuliner Indonesia, itu sebelum misalnya dia mau shoot hari Minggu, hari sebelumnya dia datang sendiri, pakai uangnya sendiri, dan dia nggak pernah mau dikasih makanan gratis, dia nggak pernah mau misalnya pesen mie ayam terus dapat kue tiaw, nasi goreng segala, dia bayar pasti semua. Dan saking dia nggak mau dispesialinnya, itu kayak yang di video saya ceritain, bahwa dia sering diem di mobil, terus orang timnya yang suruh ke restoran, mesen segala, bayar sampai makanannya udah keluar, baru dia datang. keluar. Saking dia nggak mau dispesialin, nggak mau disuruh gratis, nggak mau ditambahin, secinta itu. Nah, beda kan sama orang yang sengaja tanpa melihat cerita dari dua belah pihak, dia review buruk, terus habis itu pas orangnya protes, dimintain duit 350 juta.
Motivasinya udah beda gitu loh. Mendingan yang biru-biru itu jadi debt collector aja. Gue kenal channelnya banyak nih. Lu mau masuk tim yang mana nih? Mau yang orang timur kah? Atau orang mana? Tapi nih kalau dari Pak Bondan nih, kalau makanan yang nggak enak misalnya, atau nggak sesuai selera dia, kita nggak bisa bilang nggak enak lah ya, namanya makanan kan itu balik lagi selera. Apa yang akan beliau lakukan biasanya? Opa selalu bilang gini, nggak ada orang satupun di dunia ini yang buka restoran, buka bisnis makanan, dan sengaja masak, gue bikin nggak enak biar orang muntah-muntah, nggak ada. Yes. Mereka pasti masak dengan skillnya, dengan hatinya. Jadi kalau nggak enak, ya kritik in private. In private. Tidak akan pernah sama Tanpa Opa. red card. Tanpa red card. Opa tuh nggak akan, kamera sini, ini nggak enak banget ya, gitu loh. Nggak akan pernah. Depan mata saya sendiri, dia sering kayak manggil yang masak. Pak, ini coba deh lebih enak kalau digini-giniin. Setahu saya ini enak kalau tambahin ini, gitu loh. Nggak ada dia, Pak mau lebih enak ada 300 juta, nggak ada gitu. Jadi ala-ala food consultant. Ya itu kan food consultant-nya juga ala-ala buat dapetin duit dia. LS doang ya Bude ya. Dunia tipu-tipu kaya. ya kan? Dunia Oke, tipu-tipu. Mana sih apa? Mau nanya apa nih? Giliran lo nanya. Tapi lu kenal nggak sama sosok yang food reviewer dengan red card itu? Oh, puji Tuhan enggak. Enggak. Puji Tuhan enggak. Kalaupun saya kenal, ya ntar kalau dia chat saya blok aja kali. Kecuali dia nawarin kontrak untuk di Beyond atau HSS Boxing, ayo. Tiba-tiba undangan terbuka. Undangan terbuka nih di podcast kita nih, ya kan? Silahkan Mr. Biru, diterima nggak tantangannya tuh? Nah, Seru nih kayaknya nih. Seru sih kayaknya. Kita support ini, kita pasti support Busak nih. Tambah satu lagi nggak yang itu yang bilang Indomie rasa kalajengking? Mungkin beda gender kali itu. Mungkin kalau Bude mau ya gitu. Nah, Bude mau kalau emang ditantangin mau kalau dia mau. Ayo banget. Aduh. Jadi kayak ini ya, kita lagi bahas ini ya Bude, mafia kuliner gitu ya. Jadi ini tuh konten kreator tuh skincare aja yang ada mafianya. Waduh. Oke. Nih teman-teman Bude nih kita main game dulu ya biar cair nih sama Gustaf nih ya. Kita Mantap, main game. quick question untuk Gustaf. Alright. Gustaf ini nanti harus jawab dengan cepat ketika mendengar kata-kata berikut. Ya. Oke siap? Tasi. Gendut, aduh. Itu lagi gue kebayang lagi. Ya sesama gendut boleh lah ngatain ya. Oke. Next ya. Code Blue. Boxing. Apa gue pikirannya itu? Oke, lanjut Bude. Mantap. Oke. Lanjut. Doktif. Make up. Kok make up sih? Oke, next. Skincare. Kenapa gue kebayangin Nikita Mirzani ya? Ini pala gue random banget. Itu yang kepikiran. Oke. Lanjut. Pertamina. Oplos. Oke. Korupsi. Pertamina. Lagi korupsi gede banget, gue juga pengen. Terakhir. Rambut. Gondrong. Rambut. Gondrong. Oh iya ya. Emang ada rambutnya itu? Enggak sih. Kecoa. Oke, kan selain Kode Blue nih, ada juga drama Tashi versus Cimehong. Itu juga rame itu kan di TikTok, pasti lu scroll dong ya kan. Ya. Karena TikTokers banget. Nah, katanya ada hewan itemnya lah. Nah, terus sekarang tiba-tiba ada laporan-laporan nih katanya yang para TikTokers yang review. itu gimana nih menurut lu gimana? Menurut gue itu kelakuan orang kurang kerjaan ya. Maksudnya gini, gue juga kalau misalnya jadi polisi nih, terus habis itu datang orang cuk, terus ngelaporin hal-hal yang ya bagi dia jelas, tapi bagi banyak orang kan nggak jelas ya. Polisi lagi ngurusin korupsi, begal, orang meninggal, orang nyangkut di WC, orang apalah. Terus datang nih satu, gue jadi polisi, gue panggil semua polisi di Mabes tuh, sin datang, ketawain ini orangnya, ketawain, ngapain? Apa yang dia mau laporin? Ya kalau dari
menurut polisi itu dia merasa dicemarkan nama baik karena dibilang black campaign dan lain-lain gitu. Dia mencemarkan Indomie Aceh kerasa kalajengking. Situ pernah makan kalajengking? Nah, Enggak dong. Enggak kan? punten Kak Queen. Punten. Kayak double standard ya jadinya. Iya, makanya. Dia boleh nge-review tapi orang lain nggak boleh nge-review. Betul, exactly. Dia lah ibaratnya ya. Iya, dia omongannya sembarangan. Setahu kita kan makanan adanya asam, asin, manis, rame rasanya. Nado-nado. Rasa kalajengking itu apa? Apa kalau bukan nyari sensasi, ya kan? Apa lagi? Tapi kalau misalnya orang nge-review dia dikit, dilaporin. Haha, ini waktu kecil pasti anaknya tukang ngadu nih. Emaknya pasti, aduh, diem kamu. Kembar lagi. Iya, makanya. Kalau ngalah kayaknya kita semua udah confirm ya. Confirm ya dia ya. Iya sih. Dia mau kalah nih orangnya. Emang. Iya. Lanjut. Enggak, maksud gue adalah Oke. kan orang review makanan. Ya kalau ada orang yang ngawasin siapa gitu. Maksudnya ya udah berarti netizen yang sebagai konsumen dari kontennya mereka berhak juga dong nge-review kelakuan mereka kalau misalnya reviewnya dianggap aneh, bener nggak sih? Betul. Ya kayak gitu-gitu. Maksudnya kan segala sesuatu tuh harus ada yang ngawasin. Kalau dia bilang gue sebagai konsumen berhak untuk review, ya kita sebagai konsumen kontennya dia juga berhak nge-review Betul, sikapnya dia exactly. dong. Bener. Harusnya nggak usah dilaporin gitu. Sama, benar. Ya Sama kan? kayak gue juga bikin parodi kan, suka parodiin hidup orang. Gue bilang, orang kalau mau parodiin gue repost malah dengan senang hati. Bilang apa kayak, Gustaf gondrong, gendut, nggak berguna, terserah, ayolah. Gitu. Cuman jangan ya jadi orang yang maunya cuma ngeritik, nge-review, di-review nggak mau. Itu kan kayak bener double standard tadi. Nah tapi nih ya kan dari sekian banyak yang di TikTok kan suka pada dari yang ekstrim barbar banget sampai yang mungkin jaga pencitraan segala macam. Ini kalau misalnya sampai lapor-lapor polisi kayak gini, Gustaf kamu setuju nggak kalau sebenarnya ini juga bagian dari apa ya engagement seeking juga? Menurut kamu iya nggak? Bisa karena dari apa yang udah-udah kita lihat ya, kalau udah menyangkut polisi itu kan jadinya kayak wah gitu. Cuman kalau emang iya, kalau sampai bener itu dia pakai di sini, norak sih. Sungguh norak. Ya kan jadi setengahnya kayak apa ya, power play ya. Jadi kayak apa sih, star syndrome lah ya. Jadi nggak terima gitu kalau orang lain tuh bisa bersuara tentang dia gitu. Emang. Lagian dia juga followersnya udah banyak, nyari apa sih? Ya itu dia. Nah, tapi kalau misalnya lu jadi Mestinya kan mungkin fokus aja ya. iya, tapi kalau lu jadi Cimehong nih, dapat review kayak gitu. Gue pernah bikin video tentang Cimehong tuh, nasehatin. Cuman untung belum diblok sampai sekarang. Cimehong jangan blok saya, Cimehong. Emang gimana tuh? Enggak. Soalnya waktu itu lagi banyak banget yang review dia kan, yang ada kecoanya, ada apanya. Maksudnya waktu yang di video itu, ya udah introspeksi diri aja, coba lihat apakah emang bener di dagangan lu ada itu atau enggak. Tapi kalau misalnya emang ternyata ini orang cuma nyari sensasi, Cimehong harusnya jangan cuma banting-banting kaleng apa? Ya, Wisman. Wisman itu flying kick aja Cimehong. Kan nyebelin. Nih, semua orang yang punya bisnis makanan, mau warung makan kayak atau yang kecil-kecil atau apa, kita tahu bikin bisnis itu nggak gampang, apalagi mempertahankan bisnis itu nggak gampang. Tapi kalau ada orang datang-datang terus ngomong sesuatu yang tidak sebenarnya, itu tuh kan lebih nyelekit lagi kayak aduh gue bikin ini pakai hati, lu datang-datang main komen-komen seenak jidat gitu loh. Bener-bener, apalagi ya dimasukin dulu kulkas kan katanya Bika Ambonnya dan Aduh, lain-lain. Terus itu kayak sabun lah. nggak pakai otak bener. Orang namanya review makanan abis dimasak lagi anget, nah review dalam kondisi terbaik. Orang bodoh mana yang dapat makanan, masukin lemari es terus tunggu keluarin, gimana coba langsung makan, Nggak mana gitu ya. Kalau kata yang itu kan kayak Yang mana? itu. Enggak ya, nggak usah. langsung dimakan. Nah ini masukin lemari es lu, kenapa nggak sekalian masukin cucian dulu? Aneh. Coba dicuci segala, rasa sabun, pinter. Oke. Tapi memang sih ya benar ya, lucu ya kalau yang ya jadi bahan kontennya itu kan makan yang dia review.
dia aja harus beli dulu, terus dari perjalanan gitu kan, terus nanti dia masukin kulkas lagi, itu aja kan udah lama banget ya. Ini prosesnya dari dimasak akhirnya dirasain. Tentunya kan karena masakan itu kan juga dari ada reaksi kimia segala macam, pastinya akan berubah juga taste-nya. Iya. Kalau kita nonton ada juga tuh YouTuber Mamang Kuliner, dia kan pasti beli langsung lah dia kontenin. Betul. Kalau udah apa ya, ada faktor lain gitu kan. Iya. Kan lah ya, mungkin kan kalau Putri Nurian itu kan nggak boleh ketemu orang, nggak boleh ketemu laki-laki, jadinya kan mungkin dia harus ya kita maklumi saja lah ya caranya. Ya, dia mungkin over kreatif kali itu ya. Tapi gue jadi penasaran sih, maksudnya tendensi mereka yang review sekarang tuh apa? Karena kan kalau gue lihat kayak ya Pak Bondan gitu ya, tujuan beliau kan adalah memajukan kuliner. Betul. Nah, tapi kesini tuh si food reviewer tuh gue nggak ngerasa mereka tuh pengen majuin perkulineran di Indonesia gitu. Justru malah mencari kelemahan yang ujung-ujungnya apa gitu. Ya itulah, kita lihat aja dulu kan awalnya ada yang minta makan gratis, kita tahu ya kan. Yang pengen dispesialkan itu. Iya, yang pengen banget dispesialin. Terus habis itu ada yang makanan orang kayaknya seneng banget kalau malah ada kecoa, ada paku, ada rambutnya segala. Motivasinya kayaknya udah beda gitu loh. Mereka pengen nyari kayak infotainment gitu loh, pengen nyari jelek-jeleknya, buruk-buruknya untuk naikin engagement jadinya. Bukan justru untuk ngasih tahu bahwa kuliner Indonesia tuh lebih bagus loh, kuliner Indonesia tuh beragam loh. Ada ini rasanya ini enak loh. Apalagi kalau dibandingin sama luar, mereka berangkatnya bukan dari kecintaan terhadap kuliner Indonesia, tapi lebih ke egoisan dirinya sendiri sih kalau gue ngelihatnya gitu. Gue setuju sih. Ini terus kan di akun Bude juga kan kita ada tahu beberapa bisnis yang diduga supaya nggak main lapor-laporan nih ya, diduga kan karena review ini si perempuan ini nih yang bilang rasanya nggak enak, ada yang kayak padang pasir keringnya, terus ada yang bilang ngejiplak ke pisangnya anak presiden. Nah itu ini menurut kamu nih gimana nih, kalau mereka kan bisa dengan tenangnya gitu ya bikin review jelek ya, ini memang makanan kan selera ya, tapi kalau mereka aja bisa ngelaporin gitu ya, ngelaporin konten kreator, ini menurut kamu mereka mesti di gimana ini untuk bentuk tanggung jawabnya juga kan, mereka kan membawa nama baik di UMKM kan ya, yang bisnis yang kecil lah, mereka harus punya duit lah ibaratnya untuk tutup gitu kan. Menurut kamu gimana Gustaf? Kalau menurut aku sih justru lebih untuk kita lihat secara lebih gedenya lagi, netizen Indonesia yang harus lebih pinter. Soalnya sekarang tuh banyak orang cuma mentang-mentang dia punya massa, dia punya followers, dia punya view, engagement tinggi, karena kayaknya di Indonesia tuh jarang ada konsekuensinya kali ya untuk orang-orang kayak gini. Dia ngerasa dia bisa ngomong segala hal apa aja yang dia mau omongin tanpa ada basic yang benar, tanpa ada base yang benar, tanpa ada pendidikan yang benar. Itu kan sama aja kayak misalnya di kampus nih ada profesor kimia lagi atau profesor fisika lagi nulis persamaan yang rumus yang udah diinin selama ratusan tahun, terus tiba-tiba datang anak kecil bawa balon, salah. Ini kan sama aja kayak gitu loh. Nah ini yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi ini yang gue pengen banget untuk kasih tahu ke netizen. Makanya di video itu kan gue bilang, kalau ada konten kreator yang bilang dia food reviewer dan dia sepertinya malah menjatuhkan, jangan lu follow. Jangan ditonton Jangan juga. ditonton. Yang kayak gini motivasinya udah nggak bener soalnya gitu loh. Iya. Apalagi kayak kebetulan banget ya, kok sial banget gitu, ada rambut, ada paku, ada baut. Memang. Kok sial banget ya belum makan ada begituan. Kan ada kan satu Iya, konten iya. kreator yang sering banget nemuin kayak ya aneh sih. Gue curiga konten kreator ini kalau dilanjutin bentar lagi di makanannya dia nemuin palu, sekop, semen, dia bangun rumah sama candi abis itu. Banyak banget yang temuin. Sekarang kan lu sebagai konten kreator paham lah ya segala drama ini tuh, menurut lu tuh ini settingan atau emang gimana? Yang siapa sama siapa nih? Segalanya, yang ada inilah, ada itulah, inilah. Pokoknya nge-reviewnya yang aneh-aneh dan yang agak rude gitu. Kalau kita tinggal di Amerika sih gue lebih 90% percaya bahwa ini settingan ya.
Tapi karena ini Indonesia, orangnya kan random-random ya orang Indonesia. Orang Pesona Indonesia ya. Iya, orang Indonesia tuh kalau settingan berarti kan mereka acting gitu ya. Itu kelihatan. Oke. Jadi menurut gue ini banyak yang bodohnya natural sih. nggak dibuat-buat soalnya. Dan baper. Bodoh dan bapernya natural. Iya, natural banget, nggak kayak dibuat-buat. Kayak real banget gitu ya. For real. Padahal kalau orang yang dari TV mungkin ya ngeliatnya ini kan yang ada di studio ini kan rata-rata orang TV. Kayak gini nih biasanya sesuatu yang memang gimmick kan udah disiapin gitu untuk supaya rating naik apa, tapi kalau dilihat-lihat memang kayaknya memang ini ya baper dan ya gitulah seperti yang Ustaz bilang bodoh natural jadi rame gitu nyambung kemana-mana. Iya. Jadi exposure. Ya sebenarnya bagus juga apa gue bikin gimmick gini ya. Enggak, Nora. Tapi kan lu kan cucunya Pak Bondan, boleh banget loh. Berantem sama siapa? Pak? Review makanan maksudnya. Oh. Aduh, yang Nah ini kita nyambung ke oke. selanjutnya nih, Gustaf nggak pingin jadi content reviewer untuk makanan gitu, makanan ya, food reviewer gitu, nggak kepikiran ke situ? Jadi sejujurnya, honestly, atau bahasa Prancisnya, franchement, dari stasiun TV tuh udah beberapa yang ngajak. Terus abis itu ada dari apa disebutnya? Ya ada food reviewer ini yang kemarin baru gue parodiin, tiba-tiba juga ngajakin. Ya nggak usah kita sebut lah namanya ya. Cuman memang dari awal gue nggak mau karena gue ngerasa gue masih bego. Apalagi orang kan sekarang mulai tahu bahwa gue cucunya Opa, ya kan? Dia legasinya udah wow banget gitu. Jangan sampai ntar gue main masuk cuma karena untuk dapet fame-nya doang. Tapi ntar gue makan kentang terus gue bilang, brokolinya enak ini. Bodoh luar biasa. Jangan sampai orang akhirnya tahu Pak Bondan, iya Pak Bondan Manyus hebat tuh, cucunya bego banget. Itu kan jadi ngerusak gitu. Jadi lebih milih mereview yang mereview aja. Jadi gue jujur suka banget makan ya, kelihatan lah ya. Tapi gue harus belajar dulu. Belajar dulu. Nah ini keren nih, nggak banyak nih kan orang kayaknya zaman sekarang kan anak-anak zaman sekarang tuh kalau mau ngonten udah tabrak aja walaupun mereka bukan ahlinya di bidang itu, mereka nggak terlatih, nggak punya kemampuan bahasanya, pokoknya tabrak aja. Nanti kalau rame viral dihujat itu nanti aja gitu kan yang kita bikin kontennya. Nah mungkin lebih bisa pikir-pikir kayak gini karena mungkin juga ada beban moral ya, karena opanya kan juga namanya besar gitu kan, dan kualitas kontennya yang disajikan itu kan juga berkelas gitu, memikirkan dari segi etika jurnalistik ya kan. Betul. Orang ngomong jadi adalah beban itu di situ ya. Oke. Tapi kita nggak pernah tahu nih, mana tahu ya kan Gustaf tahun depan tiba-tiba siap ya kan, dia dibenahi dulu, dia pelajarin semuanya. Kita nggak pernah tahu. Iya, amin. Ya kalau memang sudah merasa, kalau gue merasa siap dan ini pasti dicoba kali ya, itu kan tantangan baru. Tapi balik lagi benar tadi beban moralnya gede. Soalnya kalau ampe gue nge-reviewnya aur-auran, Opa pasti bangkit lagi. Opa pasti bangkit. Emang. Dan video review gue jadi video horor. Opa? Jadi ya mendingan kita belajar aja dulu yang bener lah ya. Belajar dulu yang bener. Mau sekarang belajar, mau review. Tes dong. Ada makanan nggak apa? Tunjukin dong. Ayo. Pancingan. Coba. Satu item ya. Itu kan banyak tuh hariannya tuh. Nah, kita coba dari cucunya Pak Bondan. Makanan. Oke pemirsa, nih kita lihat ada sosis Solo ya. Tiba-tiba sosis Solo. Nih kalau kita lihat dari kepadatannya, sempurna. Ini dia udah masuk ke dalam oven. Kalau saya lihat dari luar, oke ini kepanasannya 200 derajat, pasti 15 menit, bener ya? Bener? Oke, kita coba gigitan pertama. Yang kan? Ini dimasak dengan sempurna ya. Pokoknya maknyus.
Cocok. Kirain tadi tuh bakal ini cara reviewnya Gustaf, kirain bakal gini. Ini kenyalnya bener-bener kenyal ya kan? Sarangnya bener-bener bersarang. Aduh, itu bener banget. Tadi pagi tanya sama ini, aduh nyebut nama lagi. Tanya sama manajerku tercinta. Gue baru lihat orang review all you can eat di restoran. Terus dia bilang, iya di sini enak banget. Rasa brothnya itu ngaldu banget. Itu gue sampai komen di situ. Rasa broth ngaldu banget tuh gimana? Gitu. Harusnya lu jelasin dong ya kan? Broth kan kaldu, rasanya ngaldu banget. Lu jelasin apakah ini tulangnya lu rebus pakai alkohol kah? Apa lu pakai oli top one? Atau ini pakai tulang babi? Atau apa kan jelasin gitu loh. Atau enggak dari tekniknya dia apinya pakai arang ini enggak. Brothnya ngaldu banget apa? Buat kamu yang bikin kayak gitu, matiin channel kamu. Kesel banget. Gila, brothnya ngaldu banget. Lumayan banyak loh yang kayak gitu. Banyak banget. Banyak. Selebgram yang bikin konten lain selain makanan, mereka ngomong asal mungkin orang masih lebih ngerti. Tapi kalau kita bikin niche gitu ya, bilang kalau gue ini food reviewer, tapi kualitas reviewnya kayak gitu kan kita yang nonton ya, kita malu juga nggak sih ngeliatnya? Tonton orang katanya food reviewer gitu kan? Iya, kita yang malu, dia mah enggak. Dia aja enggak. Udah nggak ada malu-malunya tuh orang. Terus ini ada pesan gak nih akhirnya buat food reviewer yang suka asal ngasih review, tapi yang beneran sampai bikin tutup toko gitu. Lo ada pesan apa nggak gitu sama mereka? Pertama tobat ya. Obat. The end is near, bentar lagi udah kiamat kayaknya. Yang kedua, belajar. Abis itu beradab. Nah, Kayak adab. cuma karena lu bisa ngomong asal ya jangan gitu loh. Apa bedanya kita sama binatang kalau kayak gitu? Ya tapi yang lebih penting belajar sih. Benar. Makanya belajar itu yang bikin orang juga jadi lebih wise ya kan? Betul. Oke. Oh, Bude baca ini terakhir nih, Bude bacain pertanyaan netizen Bude ya. Oke. Ini Gustaf, kamu tertarik nggak sih untuk jadi food reviewer yang sekelas opa kamu kira-kira? Oh sebenarnya iya, soalnya dari kecil emang suka masak. Sampai beberapa kali tuh mama cerita hampir bikin rumah kebakaran karena nyoba-nyoba nyalain kompor mau masak Wow. di rumah. Oke. Jadi emang dari kecil passionnya udah ada, cuman ya itu masih sekarang skillnya masih, kalau opa kan di atas langit, kita masih dikubur di bawah kali ya, skillnya masih cetek banget. Jadi satu saat pasti tertarik banget, apalagi kalau udah belajar. Ini Pasti juga tertarik. ada yang nanya nih, fun fact Pak Bondan yang banyak orang nggak tahu atau publik nggak tahu. Opa itu orangnya tertib luar biasa. Tertib, disiplin gitu. Tertib, disiplin. Kita mau siapapun main ke rumahnya dia, mau presiden pun. Kalau jam 9 malam orang masih acara di rumahnya dia, padahal misalnya dia yang ngundang nih acaranya, dia tidur. Jam 9 malam dia harus sudah tidur. Wow. Terus contoh kecil, dia makan nih, Kenapa? opa kalau makan, itu dia nggak boleh langsung minum air putih. Kenapa tuh? Jadi dia tunggu setengah jam dulu supaya makanannya diproses dulu, terus baru dia minum. Setiap makan? Setiap makan. Terus habis itu yang orang juga nggak tahu, opa itu abis dia makan, nge-review makanan, makan yang sembarangan gitu, itu setelah itu dia puasa. Oh iya, karena kan dia banyak makan yang kayak Iya. gula, santan, lalala Aduh, gitu. opa tuh bukan salah satu, di hidup gua orang paling disiplin tuh dia. Jadi kita dari dulu sekeluarga, kalau misalnya kita liburan ke Eropa apa kemana, wah itu lebih-lebih daripada ikut tour. Kalau dia bilang jam 8 pagi di lobi, jangan berani-berani nyampe lobi 8.01. Wah, Itu pasti. Wah, udah. liburan militer gitu. Tapi emang setelah kita bisa ngikutin pace-nya dia, kita jadi lihat banyak hal dan jadi kemana-mana gitu loh. Soalnya kalau liburan keluarga kan orang maunya males-malesan, wah gini terus akhirnya end up
setengah hari kita di hotel gitu Iya, ya kan. iya. Tapi liburan sama dia tuh kita jadi ngeliat ini apa segala. Dan waktu dulu kayak contohnya waktu gue ke Thailand itu kan karena masih kecil main handphone mulu kan. Itu tuh dimarahin sama Opa. Dia bilang, "Ini kita Thailand, kamu lihat, tanya sama ini apa, ini makanan apa, ini kita di mana segala." Jadi Opa tuh benar-benar sangat disiplin dan sangat men-encourage kita untuk belajar. Rumahnya dia itu udah kayak toko buku, bukan toko buku, kayak perpustakaan, buku di mana-mana. Wah, jadi gitu ya Pak Bondan. Ya no wonder akhirnya. dari hasil karyanya gitu kan, ternyata kan memang orangnya juga disiplin, Iya. rajin baca, emang haus pengetahuan. Jadi memang itu dapat direfleksiin juga dari hasil karyanya gitu kan. Dan akhirnya berarti buat followers kita nih yang mudah-mudahan itu dicontoh tuh hal baik kayak gitu. Kalau mau dapat ibaratnya juga kerjaan yang bagus ya kan, kita juga harus invest ke diri kita, disiplin, kita juga belajar terus ya kan. Ya, upgrade diri. supaya outputnya juga kelihatan kan dari hasil disiplin dan segala macamnya menghasilkan review-review yang nyaman ditonton. Betul. Terus memajukan banyak banget kuliner di Indonesia. Gue banyak kenal makanan khas dari tayangannya almarhum Opa gitu kan. Dan gue kangen sih ada sosok yang bisa kayak gitu di dunia Ya. kuliner, karena gue juga suka makan dan gue ngerasa makanan tuh kayak hal yang suci gitu loh. Iya, betul. Nggak boleh loh digitu-gituin Ya, kayak ya. iya kan, kalajengking lah, kayak sabun lah, apa itu makanan loh ini, ayo dong kita hargai gitu. Betul. Oke, terus ada nggak nasihat gitu ya yang paling kamu ingat gitu, nasihat dari Opa Bondan gitu? Ada beberapa. Soalnya Opa tuh tipe orang yang kalau dia ngomong, dia tuh orangnya kan jujur banget ya. Dia nggak peduli bahwa gimana ya supaya nggak kasar ya. Jatuhnya kayak kasar soalnya. Cuma maksudnya dia nggak peduli perasaan orang gimana. Yang penting gue kasih tahu ini yang bener, yang terbaik gini gitu loh. Kayak kadang kita kan kok gitu. Jadi Opa tuh model orang yang kalau dia ngomong kita mungkin di awal nggak bisa terima karena enggak, kita maunya gini. Tapi setelah itu baru kita yang kayak, bener juga kata Opa dari kemarin ya gitu. Dia model orang kayak gitu. Jadi kata-kata Opa tuh banyak. Kayak contohnya waktu sebelum Opa meninggal di rumah sakit, dia kan lagi duduk gini. Gue masuk, tangannya dia lagi gini nih. Ya lagi gini lah. Terus gue pegang, gue bilang Opa, terus gue gini, Vio menang. Tiba-tiba sweet. Dia kertas mulu ya, gue gunting. Udah serius, udah mau sedih, udah. Apa yang paling ini banget? Melekat banget, apa kata-katanya yang mungkin pedes tapi bener gitu? Ada dua. Yang pertama, Opa selalu bilang start small, think big. Jadi waktu itu gue mau bikin bisnis di F&B lah. Terus kita karena mau bikin kan kita karena masih menggebu-gebu banget kan. Oh, kita mau tempatnya gede, kita mau ada grillnya, kita mau ada ininya. Dia bilang jangan, kamu rugi pasti. Kau pasti kamu rugi. Mendingan lu fokus di satu dulu. Bikin lu misalnya mau bikin tempat nasi goreng. Bikin lu jadi tempat nasi goreng terenak di Jakarta. Setelah lu udah spesial banget di situ, baru think big. Oke, abis itu gue mau expand kemana. Terus sama yang kedua, Opa tuh bilang, if you can change the system, do something about it. But if you can't change the system, don't complain about it. Gimana sih bahasa Inggrisnya, bener nggak sih itu? Bahasa Jawa deh. Bahasa Jawa. bahasa Nah iya, pokoknya itu yang ngomong antara Opa atau Mahatma Gandhi. Gitu. tiba-tiba. Jangan-jangan dia opanya Siapa tuh yang ngomong? Aku lihat-lihat Gustaf lebih cocok stand up comedy nih. Kayaknya menghanyutkan, semua udah serius ternyata punchline. Itu Opa bukan yang ngomong ya? Ya, dia pikirin lagi. Tapi ada nih satu titipan pertanyaan juga Bude dari netizen. Karena gue baca di komentarnya dia. Itu tuh katanya Intel ya? Kijang satu.
Jangan-jangan tadi mau iya, tadi mau buka nasi goreng itu jangan-jangan buat Intel. Nih, lihat kan agak gede kan? Ini dorong bakso. Aduh, itu pertanyaan yang lumayan bodoh tuh. Kalau kan gue bukan Intel, jadi gue pasti bilang enggak dong. Iya. Tapi kalaupun gue Intel, pasti gue bilang enggak juga dong. Iya Pasti. juga ya. Iya kan? Iya juga. Mendingan gak usah nanya. Gitu. Iya juga. Masa iya saya Intel nih, hati-hati kamu ya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Aduh. Bener, nggak mungkin lah ya kan. Oke, ini kita udah bahas segala macam. Kita berterima kasih banget Gustaf mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya kan. Ada Maneti juga dengan segenap tim di studio gitu. Ini kita ada kata-kata terakhir mumpung lagi bulan puasa juga ya. Bulan puasa ini kita kasih quotes gitu. Quotes tentang yang berhubungan dengan huru hara food review ini. Intinya jangan cela makanan, jika tak suka cukup ditinggalkan. Karena ini apa nih, Mujahid bin Jabir rahimahullah mengatakan, jangan cela makanan, jika tak suka cukup ditinggalkan ya. Nabi mengatakan tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya. Gitu ya. Jadi ini buat food reviewer nih yang lagi pada bikin huru hara. Cobalah gitu. Kalau kalian tuh konten yang bagus, yang kalian rekomendasikan boleh dikontenin. Kalau nggak bagus ya udah. Kalau nggak suka bisa bisikin apa kualitasnya yang perlu diperbaiki. Nggak perlu juga dijadiin konten. Karena apa? Kalian untung dapat engagement ya kan, bikin huru hara. Padahal itu kan tugasnya kita kan, bikin huru hara. Kita yang tukang gibah mestinya serahkan aja sama kita. Jangan kalian ya kan. Ya. Nah itu jadi mendingan kasih kritik yang membangun buat bisnisnya. Karena hati-hati gitu. Suatu hari ketika kalian ngelakuin itu ternyata bisnis UMKM yang kalian kira UMKM ternyata orang berduit, kalian mati deh tuh digebrak balik ya kan. Jadi udahlah jangan cari ribut gitu kan kalau sama usaha orang. Toh kalian juga usahanya nggak suka kan di ini kan, diobrak-abrik kan. Di review sama kita kan nggak suka kan ya kan. Jadi itulah intinya, pokoknya bersaing yang baik, konten yang bagus, yang kreatif, tapi tanpa harus menjatuhkan ibaratnya bisnis orang gitu kan. Nih thank you banget Gustaf semuanya, Thank you banget, Maneti Gustaf. juga, teman-teman di studio, nih kru kita ya. Thank you. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Ya, Gustaf Iya. ya.